Kehidupan seperti roda, di mana siklusnya berputar tiada henti. Pada waktu kiamat, bumi dihancurkan hingga tiada tersisa. Seluruh kehidupan musnah dan bumi lenyap. Kemudian sama seperti Big Bang dan Big Crunch, dalam penciptaan ilmu pengetahuan, bumi kembali tercipta. Pada masa awal bumi, seluruh makhluk hidup terlahir kembali di apsara atau alam cahaya, yang dikenal sebagai surga ke-12. Jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video selengkapnya. Semua makhluk itu bernama Manomaya, di mana semua makhluk menjadi murni dan hidup dengan kepekaan batin yang luar biasa. Tanpa materi, semua makhluk nampak bercahaya, melebihi terangnya bintang-bintang di langit dan lebih terang daripada matahari. Pada masa itu, daratan belum ada. Semua makhluk melayang-layang di udara, sangat terang dan hidup dalam umur yang sangat panjang. Terang semua makhluk membuat matahari, bulan, dan benda-benda penerang lainnya tak terlihat. Mereka bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. Semuanya adalah makhluk. Sama seperti proses menanak nasi, di mana air kemudian menjadi surut, begitulah tanah muncul ke permukaan bumi. Sama seperti dadih susu atau mentega murni, begitulah warna tanah pada masa itu. Sama seperti madu tawon murni, begitulah rasa tanah di masa itu. Kemudian makhluk-makhluk itu mencoba mencicipi rasa dari tanah dengan jari mereka. Dari situ timbullah keinginan untuk merasakan lagi. Di titik itulah timbul keinginan yang mendorong pada keserakahan. Timbulnya keinginan yang mulai tidak dapat dibendung itu membuat nafsu dalam diri mereka meningkat, hingga membuat cahaya dalam tubuh mereka meredup. Dengan semakin banyak yang meredup, mulai nampaklah seluruh benda penerang di langit. Dengan menikmati sari tanah tersebut, kemudian makhluk-makhluk tersebut semakin memadat dan terbentuklah makhluk hidup. Makhluk itu ada yang indah dan ada yang buruk. Karena keserakahan dan nafsu yang semakin tidak dapat dibendung, kemudian makhluk hidup yang berbentuk bagus memandang buruk makhluk hidup yang berbentuk jelek. Setelah itu, sari tanah menjadi lenyap dan muncullah bumi Papatiku
yang berbentuk seperti cendawan. Kemudian semua makhluk menikmati makanan cendawan itu. Namun karena kesombongan, kemudian tanaman itu pun lenyap. Setelah itu, muncullah badalata, yang merupakan tumbuhan menjalar berwarna putih. Rasanya seperti madu tawon murni. Dengan memakan makanan ini, tubuh makhluk hidup menjadi semakin jelas. Dengan hal ini, mereka yang memiliki tubuh indah menjadi semakin sombong. Kemudian, tumbuhan yang menjalar tersebut lenyap. Setelah itu, muncullah sali atau padi yang sudah masak dalam alam tanpa kulit atau sekam, yang menghasilkan nasi yang harum dan bulir-bulirnya sangat bersih. Apabila di pagi hari mereka mengumpulkan untuk makan siang, maka di sore hari padi sudah menghasilkan butiran yang masak kembali. Dengan hal tersebut, tubuh semua makhluk menjadi semakin jelas. Wanita semakin jelas kewanitaannya, dan laki-laki semakin jelas kelelakiannya. Dengan demikian, semua makhluk saling mengamati, dan mereka terbakar oleh nafsu, yang membuat mereka saling berhubungan. Kemudian semua makhluk berkembang biak dan beranak cucu, hingga kiamat tiba, dan akan dimulai dengan siklus yang baru kembali. Begitulah kehidupan tercipta di dunia menurut Agana Sutta.